Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikemi Flores Ginting dengan NIM 230903101003 dengan prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan refleksi diri saya tentang pembelajaran dalam satu semester ini terkait pembelajaran pendidikan Pancasila. Subtema yang pertama itu adalah pengantar pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila itu adalah dari pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, pendidikan Pancasila ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila atau pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau student center learning untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, sebagai filsafat negara maupun ideologi bangsa secara saintifik. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terrealisasikan sehingga menjadi gudang privilege atau kaidah penuntun bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa profesionalisme sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Selain itu, Pancasila juga diharapkan dapat membantu mahasiswa menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Subtema yang kedua yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila telah menjadi ideologi dasar bagi bangsa Indonesia sejak masa penjajahan. Pancasila pada masa proklamasi, nilai-nilai Pancasila melandasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sementara pada masa kemerdekaan Pancasila dijadikan dasar negara melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Pancasila diusulkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI 1945 dan kemudian disepakati sebagai dasar negara melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi Pancasila sendiri yaitu 1. Identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia berisi nilai-nilai luhur yang perlu dijaga kelestariannya melalui pendidikan kepada generasi muda ataupun mahasiswa. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur nilai agama, budaya, adat istiadat. Yang selanjutnya yaitu Pancasila dasar negara atau filsafat negara. Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara atau filosofis Grundslag karena mengandung unsur-unsur terdiri atas alasan berdasarkan nilai Pancasila itu sendiri.
Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan keberagaman Indonesia dan memberikan pandangan hidup yang menyeluruh. Pendidikan Pancasila itu sendiri sangat penting untuk mengembangkan jiwa profesionalisme mahasiswa yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Subtema selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian atau istilah Pancasila itu sendiri, istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh istilah Pancasila pertama kali dikenal di dalam pidato Insinyur Soekarno sebagai anggota Dokritju Zunbi Tosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945 di Jakarta. Badan ini kemudian setelah mengalami penambahan anggota menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Dari uraian tersebut dinyatakan adalah Pancasila adalah 5 sila adalah asas atau dasar negara. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari 2 kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Nortonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sehingga dapat diambil kesimpulan adalah Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta menjadi pertahanan bangsa Indonesia. Penamaan pidato Insinyur Soekarno selaku anggota BPUPKI yang diucapkan pada sidangnya yang pertama pada tanggal 28 sampai dengan 1 Juni 1945 di Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh Ketua Dr. Andus KRT Rajiman Wedoningrat yang atas permintaan beliau agar badan itu merumuskan dasar-dasar dan tujuan dari negara yang akan merdeka. Pada pidato itu disebut bahwasannya, saudara-saudara, apakah prinsip kelima saya telah mengukuhkan 4 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pengertian paham organisme tentang negara, yakni negara adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar negara meliputi arti sebagai berikut, yaitu basis atau fundamental negara, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan itu. Inilah penjelasan dari terkait Pancasila sebagai dasar negara. Subtema selanjutnya yaitu Pancasila menjadi ideologi bangsa negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, dan hak asasi manusia dan bekerja sama. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari 2 kata, yaitu idea atau logos.
Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos itu berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikiran atau gagasan. Ideologi disebut juga system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan sebagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai Pancasila demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi itu sendiri digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat. Juga ideologi itu juga menjadi alat pemersatu dari segala perbedaan yang ada di Indonesia ini untuk menyatukan masyarakat. Nah, fungsi ideologi itu sendiri seperti halnya yaitu kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat dikatakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi kognitif dan orientasi dasar. Apa sih fungsi kognitif dan orientasi dasar itu? Yaitu fungsi sebagai kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu negara dalam berkehidupan di dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyat dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi bermasyarakat dalam mencapai tujuan. Subtema selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan negara yang lahir karena cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat sebab merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers bangsa Indonesia, yang dimana perenungan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila juga memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Terkait fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat, ada beberapa diantaranya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya Pancasila merupakan dasar negara yang dipergunakan untuk mengatur pemerintahan serta penyelenggaraan dalam suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga turut dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan merupakan landasan konstitusional. Pancasila juga merupakan sumber buku dasar nasional dan semua perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Nah, fungsi yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, isi dari Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta tindak perbuatan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana amalan yang terkandung dalam Pancasila harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila turut menjadi sebuah penggerak serta pembimbing masyarakat Indonesia demi mewujudkan masyarakat Pancasila.
Tori von Savik menjelaskan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Jiwa ini disebut sebagai Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Fungsi Pancasila sebagai filsafat ini juga ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila merupakan dasar negara yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Fungsi selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya sebagai kepribadian bangsa, Pancasila juga berperan dan berfungsi dalam menunjukkan sebuah perbedaan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Adapun perbedaan tersebut berupa sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Fungsi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur untuk melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia mengandung sebuah nilai pandangan serta pemikiran yang tentunya saling berkaitan menjadi kesatuan yang utuh. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai suatu refleksi kritis dan rasional Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai-nilai pengertian yang mendasar dan menyeluruh dari Pancasila itu sendiri. Subtema selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Suatu perbuatan disebut baik bukan hanya bila bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, tetapi juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Makna Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarki, nilai ini merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan nilai atau kaidah dan hukum Tuhan. Nilai kedua yakni kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah sebagai keadilan dan keadaban. Suatu perbuatan disebut baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Selanjutnya yaitu nilai ketiga yaitu persatuan. Perbuatan dapat dikatakan baik apabila tidak hanya berlandaskan satu nilai, tetapi juga harus dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai keempat adalah kerakyatan. Dalam nilai kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu hikmat dan kebijakan dalam permusyawaratan. Nilai kelima yaitu nilai keadilan, di mana tidak ada semua, artinya nilai keadilan ini adalah semua sama atau semua rata. Subtema yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ilmu dasar atau pengembangan Pancasila sebagai ilmu dasar. Pengembangan Pancasila sebagai ilmu dasar pengetahuan dan teknologi memiliki beberapa peran penting dalam mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sejalan dengan kepentingan masyarakat dan berbangsa.
Berikut beberapa konsep Pancasila yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu gotong royong atau kerjasama. Konsep gotong royong menekankan pada kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat merujuk pada kolaborasi antar penelitian berbagai pengetahuan dan dukungan bersama untuk mengatasi permasalahan atau mencapai kemajuan ilmiah. Yang kedua yaitu keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya distribusi manfaat ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara merata untuk masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat bangsa Indonesia serta memastikan bahwa manfaatnya disebarkan secara adil dan merata. Selanjutnya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menekankan pentingnya memahami dan mendalami atau mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menekankan pentingnya memahami dan mendalami keadilan dan kesadaran sosial dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bangsa, serta memastikan bahwa manfaatnya disebarkan secara adil dan merata. Persatuan dan kesatuan. Pentingnya memahami dan mendalami nilai-nilai persatuan dan kesatuan Pancasila pengembangan ilmu teknologi. Hal ini berarti bahwa pengembangan ilmu teknologi harus berorientasi pada kepentingan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pengembangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran penting dalam mengarahkan dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sejalan dengan kepentingan masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Demikian refleksi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih?